Meskipun pembangunan direncanakan cukup lama, namun ada banyak faktor yang menjadi kendala hingga pembangunan jembatan penghubung ini belum terbangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memberi tanggapannya soal wacana pembangunan jembatan Selat Sunda. Wacana pembangunan proyek raksasa ini sudah lama mengemuka sejak tahun 1960. Berdasarkan catatan, konsep infrastruktur penghubung Pulau Jawa dan Sumatera tersebut muncul sejak tahun 1960 oleh seorang profesor konstruksi Indonesia. Konsultan JSS Wiratman Wangsadinata mengatakan, pada periode 1960-an, seorang profesor bernama Setyatmo mencetuskan konsep Trinusa Bima Sakti atau interkoneksi antar tiga pulau, yakni Jawa, Sumatera, Bali. Tak lama berselang, sekitar tahun 1965, Profesor Setyatmo menuangkan ide untuk membuat terowongan terapung yang membentang pada ketiga pulau tersebut. Namun wacana itu tidak terrealisasi. Tahun 65 itu jurusan Teknik Sipil ITB berpartisipasi mengikuti pameran di Gedung Pola Jakarta. Dan di situ dipamerkan maket mengenai jembatan Selat Sunda. Tahun silih berganti, ide tersebut pun tidak tersalurkan. Barulah pada tahun 1986, Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek untuk mengkaji Trinusa Bima Sakti. Untuk lebih intensif lagi, dicarilah dana dari Badan Kerjasama Internasional Jepang dari tahun 1988 sampai 1992. Di situ diadakan sendiri kemungkinan jembatan, terowongan, dan sebagainya. Pada saat itu Soeharto meyakini dengan adanya jembatan tersebut akan memajukan perekonomian di wilayah Sunda dan Sumatera. Namun pembangunan itu belum terlaksana juga. Pada tahun 1997, Pak Habibie kembali mengkaji kemungkinan ada jembatan ultra panjang di Selat Sunda. Menginjak tahun 1998, studi sempat terhenti karena Indonesia dilanda krisis. Kemudian rencana itu dilanjutkan pada tahun 2004, diprakarsai oleh Pemprov Banten dan Lampung. Dari hasil prastudi kelayakan diungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang rencananya dibangun mulai tahun 2009 sampai 2010 ini menelan biaya 100 triliun rupiah. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk pembiayaannya. Menurut studi kelayakan, pembangunan sulit realisasi lantaran biaya dan beberapa faktor. Untuk pertanyaan berapa anggaran atau budget untuk proyek ini, kurang lebih 100 triliun rupiah. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam kedua provinsi itu belum termasuk. Dalam pembangunan jembatan tersebut, pemerintah daerah yakni Banten dan Lampung menggandeng pihak swasta. Jika anggaran sudah tersedia, maka pada waktu itu rencananya jembatan ini selesai pada tahun 2020. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah, karena dalam 10 tahun ke depan sejak tahun 2009, diperkirakan pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak akan mampu lagi menampung penyeberangan. Namun memasuki tahun 2009 hingga 2010, belum juga ada kepastian jembatan Selat Sunda akan dibangun. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan, proses pembangunan jembatan Selat Sunda pastinya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya kalau sekarang kita sambungkan Selat Sunda, itu selesainya bapak-bapak jenggotan, ujar Hedi sambil tertawa kecil di kantor Kementerian PUPR. Pemerintah lebih memilih untuk mengembangkan infrastruktur di Pulau Sumatera terlebih dahulu sebelum mengkoneksikan yang dengan kawasan luar. Pasalnya, bila jembatan Selat Sunda sudah existing namun belum ditunjang oleh infrastruktur di dalam Sumatera, nanti akan semakin banyak warganya yang memilih hijrah ke Jawa dibanding bertahan di tempat asalnya. Orang biasanya akan mencari peluang pasar yang lebih besar. Kalau kita koneksikan Sumatera dengan Jakarta, tanpa Sumateranya kita kembangkan dulu,
semuanya menjadi orientasinya ke Jakarta. Jadi kita ingin Sumateranya mandiri dulu, baru dikoneksikan, sehingga jadi dua magnet yang nyambung, katanya. Kalau Sumateranya belum berkembang, magnetnya ini di Jakarta, nggak sehat. Sumatera jadi satelitnya, jadi kebunnya lagi. Makanya dibanding kita bangun untuk jembatan, kita bangun untuk jalan tol di Sumatera. Tujuannya itu, ungkapnya. Dalam pemerintahan Jokowi tidak tertarik untuk membangun jembatan Sunda Sumatera. Pemerintahan Joko Widodo berencana membangun jembatan membelah lautan sebelum tahun 2024. Bukan jembatan Selat Sunda seperti yang diinginkan presiden pendahulunya. Tapi jembatan itu akan dibangun pada bagian barat Indonesia, yakni jembatan Batam Bintan. Jembatan ini memiliki panjang 7 km, saat sehingga akan mengalahkan jembatan Suramadu yang membelah Selat Madura atau menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dengan Pulau Madura sepanjang 5,43 km. Rencananya jembatan ini akan dibangun bersama investor Singapura karena dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Pemerintah nantinya juga akan memberi dukungan finansial agar proyek ini tetap feasible. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh pemerintah. Porsi pemerintah sekitar 30%. Meskipun begitu, jembatan Selat Sunda Sumatera ini memiliki potensi dibangun. Jika ini dapat realisasi terbangun, tentu akan menjadi jembatan terpanjang milik Indonesia karena mengalahkan panjang jembatan Batam Bintan juga jembatan Suramadu.